Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Mubarok dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lagi nih teman-teman seperti biasanya dan pada chapter keempat ini kita akan membahas mengenai digital bank atau bank digital nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, apa sih bank digital itu? Bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan sepenuhnya secara online melalui aplikasi atau website tanpa memiliki kantor fisik seperti bank konvensional. Nah, seperti pada hal sebelumnya ya teman-teman yang kita membahas bank konvensional, perbedaannya dengan bank digital ini, kalau bank digital ini itu, tidak memiliki kantor fisik nih seperti bank-bank konvensional, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih perbedaan secara garis besarnya ada di situ nih, teman-teman. Nah, semua transaksi dan aktivitas perbankan dilakukan melalui perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer. Bank digital memberikan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu nasabah datang ke kantor cabang. Jadi, mengefisiensikan waktu juga ya teman-teman untuk bank digital ini, tanpa kita harus, perlu nih datang ke kantor cabang, seperti itu teman-teman. Lalu, karakteristik dari bank digital itu apa aja sih? Nah, di sini ada 5 nih teman-teman. Yang pertama itu tanpa kantor fisik yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Jadi, seluruh operasional dijalankan secara online, pure online, teman-teman. Berbeda dengan bank tradisional yang memiliki kantor cabang fisik. Lalu yang kedua yaitu akses 24/7 nih, teman-teman. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja tanpa terikat jam operasional. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi canggih. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau yang teman-teman sering dengar itu AI ya, teman-teman, artificial intelligence, machine learning dan big data digunakan untuk meningkatkan nih efisiensi dan personalisasi layanan. Lalu yang keempat yaitu proses registrasi online. Pembukaan akun, verifikasi identitas, dan pengelolaan rekening dilakukan sepenuhnya nih melalui aplikasi, teman-teman. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada keamanan digital. Keamanan transaksi dijaga melalui fitur seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor atau 2FA, dan biometrik atau sidik jari atau pengenalan wajah. Jadi di sini ada berbagai macam ya mengenai keamanan digital itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih bank digital ini bekerja nih teman-teman? Yang pertama yaitu ada pembukaan rekening. Nah, nasabah mendaftar dan membuka rekening melalui aplikasi bank digital. Proses registrasi biasanya melibatkan pengunggahan dokumen identitas dan foto diri untuk keperluan verifikasi. Lalu, verifikasi identitas dilakukan secara digital melalui eKYC atau Electronic Know Your Customer, memastikan data nasabah sesuai dengan ketentuan perbankan. Lalu yang kedua, ada transaksi online. Setelah rekening aktif, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengelolaan investasi secara langsung melalui aplikasi. Lalu, layanan bank digital umumnya terhubung nih dengan jaringan pembayaran nasional dan internasional, memungkinkan transaksi dengan cepat dan mudah. Lalu yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Bank digital sering menyediakan fitur untuk memantau keuangan secara real time, seperti pelacakan pengeluaran, analisis anggaran, dan pengingat tagihan. Lalu, fitur tabungan dan investasi juga dapat diakses langsung melalui aplikasi, memudahkan nasabah untuk mengelola aset mereka tanpa harus pergi ke cabang bank, teman-teman. Lalu ada pinjaman dan kredit. Bank digital menawarkan layanan kredit dan pinjaman yang dapat diajukan dan diproses secara digital. Nasabah bisa mendapatkan persetujuan dalam waktu singkat setelah proses verifikasi otomatis. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang kelima, ada keamanan transaksi. Nah, untuk menjaga keamanan, bank digital menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi biometrik seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, teman-teman. Beberapa bank juga menyediakan fitur penguncian kartu secara sementara jika kartu hilang atau dicurigai ada aktivitas yang tidak sah. Lalu, yang keenam ada customer service online. Nasabah bisa menghubungi customer service melalui chat, email, atau telepon yang tersedia nih di aplikasi, sehingga semua permasalahan atau kebutuhan dapat diselesaikan tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Tuh, teman-teman. Nah, lalu
kelebihan apa sih yang dimiliki bank digital ini? Yang pertama yaitu ada kemudahan akses seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya teman-teman. Jadi lebih mudah, lebih efisien dan lebih apa ya, lebih cepat lah teman-teman gitu. Itu semua layanan dapat diakses dari mana saja selama ingat teman-teman terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Jadi harus terkoneksi dengan internet juga. Lalu yang kedua ada proses cepat. Pembukaan rekening, transaksi, dan pengajuan pinjaman dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan bank tradisional. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya. Karena operasional berbasis online, bank digital cenderung menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah. Seperti bebas biaya admin ataupun transfer. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita telah membahas nih mengenai bank digital itu seperti apa, mungkin seperti biasanya nggak afdol nggak sih teman-teman kalau misalkan kita tidak mengaplikasikan atau mengimplementasikannya secara langsung nih. Seperti biasa kita akan melakukan praktek nih teman-teman. Dan untuk, bank digital yang akan saya gunakan itu ada ya salah satu teman-teman dari beberapa bank digital lainnya gitu ya, kan sekarang udah banyak ya tentang bank digital. Nah, sekarang saya akan memilih salah satu nih dari banyaknya bank digital yang disediakan gitu. Dan saya akan menggunakan, Cbank. Saya akan menggunakan Cbank ya teman-teman untuk, mengimplementasikan nih bagaimana sih cara mengoperasionalkan bank digital di aplikasi Cbank itu sendiri. Mungkin sebelum masuk ke apa ya, pengaplikasiannya kita overview sedikit nih mengenai Cbank nih teman-teman. Cbank nih adalah salah satu bank digital di Indonesia yang dimiliki oleh Sea Group, perusahaan teknologi yang juga memiliki platform e-commerce yang sangat udah marak sering digunakan yaitu Shopee dan platform gaming Garena. Nah, Cbank beroperasi sebagai bank digital yang menyediakan layanan perbankan berbasis aplikasi, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah dan cepat melalui perangkat digital, teman-teman. Jadi, intinya Cbank ini adalah bank digital yang menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunanya nih, teman-teman, untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile. Dengan fitur yang terintegrasi dengan Shopee, bunga simpanan yang kompetitif, serta akses dan keamanan yang tinggi, Cbank menjadi salah satu nih pilihan utama bagi kita semua yang mencari layanan perbankan digital di Indonesia. Mungkin itu ya teman-teman sedikit overview mengenai aplikasi Cbank selaku bank digital itu sendiri ya teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke praktek pengaplikasian dari Cbank Indonesia itu sendiri. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk aja nih teman-teman ke pengaplikasian dari bank digital itu sendiri, dan aplikasi yang akan digunakan yaitu Cbank. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita buka Cbank-nya. Nah, ini kebetulan saya langsung masukkan PIN karena kebetulan saya sudah membuat akunnya nih teman-teman. Nah, sedikit overview mengenai pendaftaran akun di aplikasi Cbank ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada pilihan nih untuk menghubungkan ke Shopee atau ke, misalkan karena saya iOS ada Apple juga. Nah, saya memilih Shopee. Nah, nanti di situ juga ada verifikasi nih mengenai ektp teman-teman. Juga nanti ada verifikasi mengenai wajah teman-teman nanti di scan. Lalu juga nanti ada password. Nanti teman-teman masukkan password yang ingin digunakan, lalu PIN juga yang ingin digunakan. Lalu nanti ada fingerprint juga jika teman-teman membutuhkannya saat itu juga. Kalau misalkan belum butuh buat fingerprint, bisa di setup di lain waktu gitu teman-teman. Jadi ini sedikit overview ya tadi mengenai pendaftarannya. Nah, nanti jika sudah, maka kan pas kita masuk ke aplikasi Cbank, kita akan memasukkan PIN yang akan kita gunakan untuk membuka aplikasi Cbank ini. Oke, nah setelah dimasukkan PIN, inilah tampilan utama atau dashboard dari Cbank itu sendiri. Ini FYI teman-teman, ini saya baru banget buat akunnya. Terus juga ini benar-benar masih fresh, belum ada saldo dan segala macamnya. Jadi kita penjelasannya kita saling sharing aja ya teman-teman ya. Nah, di sini buat tampilan utamanya ya teman-teman, bagus ya buat tampilannya. Lalu di sini ada saldo yang tersedia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saya baru membuat dan saldonya masih 0 teman-teman. Telur. Lalu di sini juga ada profil di atas, di sini juga ada notifikasi. Nanti di sini ada berita-berita terkini ya teman-teman mengenai Cbank itu sendiri. Di sini juga ada notif mengenai promo. Nah, lalu di sini ada
pendapatan bunga. Jika teman-teman bingung di sini pendapatan bunga itu apa, di sini ada logo I atau information, di sini teman-teman bisa klik. Nah, pendapatan bunga adalah keuntungan kita nih dari hasil menabung di SeaBank sejak awal pembukaan rekening. Pendapatan bunga sudah dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin jika bingung kita bisa simulasikan dulu nih teman-teman. Nah, misalkan kita punya tabungan senilai 1 miliar rupiah. Dalam satu hari itu kita bisa mendapatkan 95.628. Lalu dalam satu bulannya itu 2.868.852 rupiah. Itu sudah dipotong dengan pajak ya teman-teman. Pajak bunganya itu minus 573.770 rupiah. Bunga akan diberikan setiap hari. Bunga dikenakan pajak 20% sesuai ketentuan. Seperti itu teman-teman. Oke, itu mengenai pendapatan bunga. Lalu di sini ada suku bunga. Apa sih suku bunga itu? Suku bunga yang akan kita dapatkan pada tabungan SeaBank. Bunga tabungan akan diterima setiap harinya. Nih contohnya, untuk setiap 1 juta yang ditabung akan mendapatkan bunga 96 per harinya. Mungkin kurang lebih begitu ya teman-teman mengenai suku bunga dan juga pendapatan bunga. Lalu di sini juga mungkin terlewat teman-teman, di sini ada riwayat. Nah, di sini ada riwayat transaksi dan sesuai dengan apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Karena saya masih baru ya membuat akun SeaBank ini, jadi belum ada riwayat transaksi sekalipun. Tapi jika teman-teman sudah melakukan transaksi, nanti riwayat transaksinya akan terekam di bagian sini teman-teman. Misalkan di sini juga ada menu pilihan nih, 1 tahun terakhir, 7 hari terakhir, dan 30 hari terakhir. Di sini juga ada periodenya, teman-teman bisa cek tanggal-tanggalnya juga. Lengkap ya teman-teman. Di sini ada semua transaksi, ada saldo masuk. Di sini ada opsi-opsi yang bisa teman-teman pilih nih. Jikalau terlalu luas gitu, teman-teman sudah melakukan banyak transaksi, teman-teman bisa pilih opsi yang dibutuhkan oleh teman-teman seperti itu. Lalu di sini ada beberapa fitur ya yang bisa kita gunakan di aplikasi SeaBank ini. Yang pertama ada transfer. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mentransfer ke sesama SeaBank nih teman-teman. Kita contoh, kita klik SeaBank. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor handphone yang ingin dituju, atau kalau teman-teman sudah sinkron dengan kontak teman-teman lalu ingin mengirimkan ke teman yang kita kenal, kita bisa langsung searching aja nih teman-teman mengenai si kontak teman-teman kita yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi SeaBank ini. Lalu yang kedua, kita bisa transfer ke bank lain. Di sini ada 2 pilihan, ada nomor rekening lalu ada nomor handphone BVAS. Nah, ini nomor rekening, nanti kita bisa pilih bank yang ingin kita tuju itu apa. Misalkan kita ingin mengirim ke Bank Mandiri. Nah, di sini nanti kita masukkan nomor rekeningnya berapa, seperti itu teman-teman. Lalu misalkan ini kita ke nomor handphone BVAS. Nah, ini tuh salah satu fitur yang ada di SeaBank itu teman-teman, yaitu BVAS, transfer mudah menggunakan nomor handphone, tidak perlu menggunakan nomor rekening. Lalu transfer cepat antar bank, transfer instan dan real time 24/7 ke bank lain. Nah, ini teman-teman untuk transfer BVAS. Lalu di sini jika ingin mentransfer via virtual account juga bisa ya teman-teman. Kita klik, nanti kita masukkan virtual account-nya seperti itu. Lalu sini ada top up e-wallet juga nih teman-teman. Nah, untuk top up e-wallet ini ada 6 ya teman-teman. Ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Misalkan kita ingin top up Dana, nah di sini teman-teman tinggal masukkan nomornya ya teman-teman, atau langsung klik aja nih kontak yang sudah tersinkronisasi ini teman-teman. Lalu ada top up dan tagihan. Nah, di sini ada top up ya teman-teman. Kita bisa ngisi pulsa, kita masukin nomor, atau kita ingin langsung ngisi datanya gitu. Kita masukkan nomor yang ingin dituju juga, seperti itu ya teman-teman. Lalu sini ada tagihan, ada PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar, dan edukasi nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih aja nih apa nih yang sedang dibutuhkan atau diperlukan teman-teman untuk melakukan pembayaran. Nanti tinggal teman-teman pilih aja nih. Nanti ikuti sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada di SeaBank ini itu sendiri ya teman-teman. Cukup mudah dan cukup efisien juga nih buat teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur baru ya teman-teman yang disediakan oleh SeaBank itu sendiri, yaitu ada transfer group. Di mana transfer group ini memungkinkan nih transfer hingga 30 penerima sekaligus. Nah, ini salah satu fitur baru dari
SeaBank ya teman-teman. Jadi kita bisa mentransfer hingga ke 30 penerima sekaligus di fitur baru SeaBank ini. Oke, kita balik ke sebelum itu di sini juga ada transaksi terakhir, di mana teman-teman akan bisa melihat transaksi terakhir di sini. Lalu teman-teman juga akan bisa melihat nih penerima favorit dari yang teman-teman sudah tandai, karena di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya sebelum melakukan transaksi jadi belum ada riwayatnya ya teman-teman. Lalu kita balik ke menu beranda. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur yang sudah dibahas nih sebelumnya di menu transfer, seperti ada top up dan tagihan, ada top up e-wallet, ada riwayat transaksi. Nah, lalu di sini ada fitur deposito nih teman-teman. Kita buka aja fitur deposito. Nah, sebelumnya di sini juga ada penjelasan ya teman-teman mengenai apa sih deposito itu. Nah, deposito merupakan simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Lalu saat ini nih kita sudah bisa menggunakan layanan deposito ini dengan mudah di aplikasi bank hanya dengan minimal kita mendeposit 1 juta rupiah ya teman-teman. Lalu keunggulannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada bunga deposito yang kompetitif hingga 6% nih teman-teman per tahunnya. Lalu yang kedua ada penempatan dengan jangka waktu singkat mulai dari 1 bulan. Lalu yang ketiga ada penempatan secara deposito praktis dan cepat kurang dari 5 menit. Seperti itu teman-teman. Lalu ada pertanyaan selanjutnya juga nih teman-teman, apakah deposito ini aman? Jawabannya aman ya teman, karena aplikasi bank ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan peserta lembaga penjamin simpanan atau LPS yang insya Allah aman ya teman-teman. Nah, selain itu juga seluruh akses dan transaksi pada aplikasi bank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end encryption. Nah, seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi bank juga memerlukan kode verifikasi OTP atau PIN sebelum dapat diproses. Begitu teman-teman. Nah, lalu penghitungan ini bagaimana nih? Nah, penghitungannya itu pendapatan bunga sebenarnya pokok penempatan kali bunga per tahun dikali di dalam kurung ya teman-teman jumlah hari penempatan per 365. Contoh nih, teman-teman menempatkan 1 juta rupiah selama 1 bulan di deposito dengan bunga 5% per tahun. Maka pendapatan bunga kita adalah 1 juta dikali 5% dikali 30 per 365. Nah, ini yang kita dapatkan yaitu 4.109 rupiah yang kita dapatkan selama mendeposit 1 bulan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman jika masih belum paham bisa dilihat lebih banyak, nanti teman-teman pelajari sendiri ya teman-teman. Bisa kita mencari tahu lebih banyak mengenai deposito. Cuma setelah saya baca keempat pertanyaan dan jawaban yang ada di sini, saya sudah cukup paham sih teman-teman mengenai deposito yang ada di SeaBank ini. Lalu di sini mungkin kita bisa melakukan simulasi ya teman-teman dan buka deposito. Nah, di sini misalkan kita mendeposit 10 juta ya teman-teman ya. Nah, di sini kita juga ada pilihannya mau jangka waktu dan suku bunga berapa. Di sini ada 3 pilihan, misalkan kita 1 bulan dan suku bunganya 5% ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebanyak 40.984 rupiah. Perkiraan bunga sebelum pajak. Jadi ini sebelum pajak ya teman-teman, diingat kembali. Lalu di sini ada 3 bulan itu sekitar 136.749 rupiah. Lalu di sini 6 bulannya itu 296.721 rupiah. Seperti itu teman-teman mengenai deposito di aplikasi SeaBank itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai deposito. Kita ke beranda lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengundang nih teman-teman dengan men-share kode referral kita nih teman-teman. Nah, nanti di sini ada keterangan juga di mana kita akan mendapatkan 10.000 rupiah nih teman-teman dari mengundang teman. Teman-teman bisa baca juga lebih lengkapnya di sini ya teman-teman. Lalu di sini ada virtual account yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini kita bisa melihat semua fitur-fitur yang ada di aplikasi SeaBank itu sendiri, dari transfer, dari top up, tagihan, investasi dan lainnya ya teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa melihat riwayat transaksi di menu dashboard, lalu transaksi terakhir. Di sini juga ada bayar atau transfer yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Di sini ada deposito dan di sini juga ada
QRIS ya teman-teman, dimana kita di si bank ini sudah ada fitur QRIS juga. Di sini juga ada flash, lalu ada galeri jika teman-teman QRIS-nya dari galeri yang sudah tersimpan ya teman-teman. Dari foto yang sudah tersimpan di galeri. Lalu di sini ada menu akun kita ya teman-teman, menu saya. Di sini ada mengenai akun kita ya teman-teman, kita bisa mengecek di profil saya mengenai keamanan akun dan segala macamnya, mengenai aplikasi si bank juga ya teman-teman ya, di menu saya atau akun kita nih teman. Sini juga ada berbagai pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman mengenai simulasi dari pengaplikasian akun si bank. Jadi ya kurang lebih si bank ini menawarkan berbagai fitur unggulan seperti pembukaan rekening online, transfer gratis antar bank, pembayaran tagihan, bunga tabungan yang kompetitif, serta integrasi dengan Shopee. Dengan keamanan yang kuat, kemudahan transaksi dan dukungan layanan pelanggan 24/7, si bank ini menjadi salah satu pilihan yang menarik nih bagi teman-teman yang ingin menikmati layanan perbankan digital modern. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, bank digital merupakan inovasi dalam industri perbankan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern. Dengan eliminasi kebutuhan akan kantor fisik, bank digital memungkinkan nasabah untuk membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka nih kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi nasabah. Lalu si bank nih, yang seperti sudah kita aplikasikan ya sebelumnya, adalah contoh nyata dari kemajuan bank digital di Indonesia. Sebagai bagian dari si grup perusahaan yang juga menaungi Shopee dan Garena, si bank menawarkan layanan perbankan digital yang terintegrasi dengan ekosistem digital yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dengan fitur-fitur seperti pembukaan rekening online yang mudah, transfer antar bank gratis, bunga tabungan yang kompetitif, serta integrasi yang mulus dengan aplikasi Shopee, si bank memberikan solusi perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Lalu keunggulan si bank ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan layanan perbankan yang cepat, aman, user friendly, sambil tetap menawarkan manfaat tambahan seperti promo dan cashback yang tidak hanya merevolusi cara kita bertransaksi, tetapi juga meningkatkan nilai yang didapat oleh nasabah melalui integrasi layanan dan teknologi. Lalu secara keseluruhan, perkembangan bank digital dan hadirnya si bank menandai transformasi signifikan dalam industri perbankan Indonesia. Dengan mengadopsi teknologi canggih dan fokus pada kebutuhan nasabah, bank digital menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di seluruh negeri. Mungkin cukup sekian ya teman-teman pembahasan mengenai bank digital dan salah satu aplikasi bank digital yaitu Sibank yang sudah kita aplikasikan sebelumnya. Nah, jika teman-teman masih ingin berdiskusi nih atau masih perlu ada yang apa ya, kita sharing lah satu sama lain karena aku juga masih belajar ya teman-teman. Jadi kita bisa saling sharing juga nih secara lebih lanjut di kolom komentar ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi lebih lanjut, teman-teman boleh nih berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita saling sharing, saling belajar dan saling berdiskusi satu sama lain ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya buat pembahasan mengenai bank digital dan si bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita see you on the next chapter. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.